Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih ya ini jadi harusnya konsumsi kita dalam bekerja sama dalam berbisnis ya, tapi mau nggak mau akhirnya semua sudah tersampaikan gitu. Kalau secara yang saya bingung adalah bagaimana satu ada nilai itu gitu loh. Sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang gitu loh. Seolah-olah kan ya terserah lah mau kalian atau siapapun yang menarasikan itu hak kalian dalam menulis artikel berita. Tapi seenggaknya kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu loh. Sementara kita sendiri adalah kerjasama. Saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan mini soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya tidak ada di dalam klausul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu, misalkan termin itu. Makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Saya juga minta tolong sama teman-teman media gitu loh untuk menulis artikel ataupun menentukan judul. Lihat, saya sebagai objek itu tidak sendiri, saya punya anak-anak saya yang akhirnya hari ini nggak mau sekolah gitu loh ya, saya punya orang tua juga dan lain-lain. Walaupun itu resikonya kami, tapi seenggaknya saya minta tolong banget. Mungkin ini mewakilkan teman-teman pekerja seni dan yang lain ya. Jangan terlalu awal untuk menentukan orang. Bagaimana saya bisa dibilang dengan tuduhan itu sementara mana bukti ini? Bukan SPK-nya. SPK-nya sementara di dalam buktinya tidak ada yang tertulis atau apapun. Pembayaran itu berupa termin gitu loh, selesai. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Mungkin boleh dijelaskan dulu. Enggak, ini biar tahu dulu. Ini ya sebentar, ini biar tahu poin-poinnya dulu. Silakan Mas. Ya, maksudnya dari poin ini tidak ada satupun yang saya punya kewajiban membayar gitu loh. Baik bayar per termin atau apapun. Nah itu yang saya kaget. Pertama, tiba-tiba ada nilai 1,8 itu dari mana gitu. Andai kata itu dari nilai pekerjaan pun ya kita harus lihat nilainya apa, perbelanjaannya sesuai apa tidak, hasil lapangannya. Apalagi sekarang sudah tidak bisa digunakan dan harus dibongkar gitu. Karena lapangan bola itu kan dinikmati orang yang akan main ya, banyak orang gitu loh. Itu jadi ini terlalu awal banget orang untuk menggiring opini saya gitu loh. Saya minta mohon juga kepada semuanya, teman-teman, terserah lah. Saya nggak tahu harus begging atau apapun gitu loh untuk menuliskan berita ini secara objektif aja. Tidak ada di dalam klausul ini, sekali lagi punya kewajiban saya harus membayar sesuai dengan termin. Tidak ada, pekerjaan selesai baru. Nah di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya. Apabila setelah ya, kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan mini internasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya memohon kepada mereka, lapangannya hancur, ini buktinya udah tergenang. Ini hari ini ya, hari ini. Foto per hari ini. Dokumen hari ini. Iya, dokumen hari ini sudah tergenang. Kebetulan tadi gerimis sih, pas jadinya. Terus mana lagi? Di slide aja. Nah ini slide. Nah tuh di ketengahin. Ini dari ya segini cukup ya. Terus ini ya, ini nggak mungkin bisa dimainkan. Coba saya tanya kalian yang sering main bola atau ada anak kalian deh yang main bola di sini, kan nggak bisa dimainkan. Ini pembangunannya gagal. Terus saya diteriak-teriakin saya penipu gitu. Saya juga nggak tahu uangnya yang mana gitu loh. Nah itulah teman-teman juga tolonglah gitu loh. Sekarang tergiring opini itu buat saya gitu loh. Sementara saya sendiri nggak ada permasalahan dengan itu gitu loh. Kecuali udah ada fakta yang menghakimi atau apapun gitu atau loh. lapangannya udah jadi. Ya sebentar. Ya, bisa lihat. Bentar, ini dijelasin dulu ya. Satu-satu ya. Ini lapangannya juga udah terbelah. Nggak bisa, lapangannya udah terbelah, ini nggak bisa dimainkan gitu. Kondisinya nggak nyatu. Tulang sama badannya. Ini drainasenya itu jadi miring, dia begini. Jadi ini kondisi lapangannya itu begini, miring begini. Jadi kalau orang bisa jatuh gitu. Nah, terus ini ketentuan. Nah, di dalam spesifikasi kita itu di MOU, kita tuh ada spesifikasi antar jarak drainase itu 2,1 meter.
Tapi tadi diukur sama kemarin diukur sama tukang saya jaraknya tuh 4,3 meter. Dari spesifikasi di sini aja udah jelas dong kalau dia itu tidak sesuai spesifikasinya sama kesepakatan kita sama yang sekarang nyatanya itu nggak sesuai. Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena drainasenya dibikin sama dia itu 4,3 meter yang seharusnya 2,1 meter itu jarak antar drainase sini sama drainase sini sebelahnya gitu. Lanjut, oh ini begini. Ini drainasenya yang kesalahan. Harusnya kan ini kan drainase kita tuh kotak, harusnya sampai sini kotak, sampai sininya. Tapi di sininya tuh dia bulat, dia pakai pipa di sininya. Jadi yang bikin air pun mengendap di sini gitu. Jadi tuh intinya lapangan ini sekarang, oh ini terakhir, lapangan ini tuh sekarang kondisinya gagal. Kita sudah datangin vendor-vendor yang memang ahlinya untuk membangun lapangan. Kita udah temuin beberapa vendor dan semua vendor itu dinyatakan lapangan ini harus dibongkar dan nggak bisa dipakai. Nah, ya saya jelaskan sedikit ya. Awal mula bisnisnya sedikit. Ya saya sebagai istilah komisaris ya di situ tiba-tiba Pak Amri ini dibawa sama marketing ke Bella gitu kan, divisinya jauh ya buat ketemu saya gitu loh. Saya siap buat membangun proyek ini walaupun kita lagi mau proses lelang tuh, siapa aja yang mau bangun ayo gitu loh. Yang bener-bener dia punya kriteria spesifik bisa membangun lapangan ya, karena kita udah coba pernah punya pembangunan di Bekasi akhirnya genang gitu loh. Terus nggak bisa digunain kalau hujan, kalau genang itu jadwalnya bisa berantem orang gitu loh. Kalau udah booking main jam 8 nanti ada lagi yang main jam 10, mereka nggak terima, bisa keluar dong ini jadwal jam saya. Jadi kalau menurut saya pembangunan lapangan yang tergenang itu nggak bisa ditoleransikan gitu loh. Nah itu aja sih, jadi awalnya dia menawarkan, nanti saya udah bilang ini anggarannya lumayan loh Pak gitu, sama ini ya bisa kok semuanya apa. Bukan Vicky atau PT Gladiator yang menunjuk dia, bukan ya? Enggak. Mereka menawarkan diri. Kita yang punya proyek, siapa ini yang punya proyek ini? Oh Gladiator Media Perkasa bekerja sama dia dengan PT menghadap CPKS ke gitu. aku. Saya mau dong menghadap bosnya. Dia bilang ini Mas Vicky temuin aja dulu adiknya sebagai GM-nya gitu. Jadi saya juga nggak kenal dia siapa, terus tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh, brother gitu. Jadi unsur-unsur bujuk rayunya juga kalau nggak dibilang ketemu penipuan kita, tidak ada nggak ya. ketemu. Orang ketemu dia pas tanda tangan saya udah selesai Kak, Boleh ini kok. dia mau mengerjakan. Oh kamu Bapak lapangannya paham nggak? Paham, ini saya tenang, saya udah ngebangun lapangan. Oh ya udah kalau ini ya gitu. Nah kita sengaja karena kita udah pernah ya punya pengalaman bangun lapangan, jadi kita bikin aturan. Kita nggak mau bayar termin setelah lapangan jadi dan dinyatakan tidak ada masalah baru kita bayar. Makanya angkanya lumayan. Nah kok lapangan belum jadi tiba-tiba saya harus ditagih, bahkan dibilang penipuan gitu dong teman-teman. Maaf ya izin objektif ya gitu loh. Dalam hal ini kesana saya bawa lari uang gitu loh, malah habis pilek ya kan gitu loh. Jadi banyak mengembang kan gitu loh. Nah tapi kalau saya boleh secara lugas menyampaikan ya di depan kuasa hukum gitu loh, bahwa saya tidak ada apa untuk yuk kerjain proyek ini, enggak juga, diatensikan dari mereka gitu loh. Dan di dalam SPK ini sekali lagi tidak ada ya menunjukkan untuk membayar secara per termin, tidak ada. Udah cukup situ aja kalau kita. Jadi perlu diketahui juga bahwa Vicky malah sudah memberikan sejumlah uang ya, untuk mereka bisa bekerja ya. Kan. Yang udah membuat Enggak sih. Ya ada beberapa yang kita kasih antara 20 juta pernah gitu loh. Terus sama kayak kemarin makanya Vicky mengingkari gitu loh. Ini saya ini aja ya. Kan kemarin sudah di-announce oleh kuasa hukum mereka bahwa Vicky sudah ditagih-tagih berkali-kali, jawabannya iya entar. Gini. Nah, ini apa yang ditagih? Kita perlu ketahui dulu ya. Yang ditagih itu apa? Tidak ada yang ditagih kepada Vicky. Yang ada, silakan jelasin. Nah, baca deh. Yang ditagih itu duit pertama 10 juta. Terus tapi Mas Vicky nggak ngejawab, ya ntar saya turunkan habis itu dia mohon sampai 5 juta. Ini ada tulisan, udah nggak usah ngomong, ini ada tulisan. Ya, ini aja dulu nih. Selamat pagi Pak, kata dia, maaf ganggu, bisa minta tolonglah Pak, apa? Minta tolong untuk apa? Coba teman-teman baca deh. Kasbon, ya. Nggak, coba ayo teman-teman baca. Maaf teman-teman media, minta tolong untuk apa? Minta tolong untuk apa? siang Pak, gimana Pak Bos bisa dibantu hari ini kalau bisa 10 juta dan 5 jutanya? Ini. Siang Pak, atas. Ini aja bacaan Pi. Iya nggak dong? Baca Apa? kasbon ya. Kasbon. Iya kan namanya dia ngerjain kita, walaupun bagaimana ya udahlah dia udah ngerjain. Ya namanya kasbon ya udah saya pernah kasih berapa puluh juta. Ya momen saya dong untuk menjawab. Ya mohon itu kan kebijakan bukan kewajiban. Kebijakan saya mau memberi atau tidak gitu sih. Silakan. Mas Vicky sorry, kemarin katanya terakhir dia komunikasi sama Mas Vicky pada tanggal 27 Februari yang terkait minta 10 juta sama
kalau Mas dikasbonin sama orang harus. Nggak wajib. Hah? Ya gitu aja sih maksud saya. Silakan Mas. Jadi jelas ya. Jadi artinya dengan pemberitaan yang mereka bangun, opininya jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Ya, maka ke depan apakah kami akan mengambil langkah hukum atau bagaimana? Tentunya saya sih nyatakan harus. Tapi nanti akan dibicarakan manajemen Gladiator tentunya apakah ya kita akan melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik dikarenakan apa yang disampaikan, apa yang narasi dibangun, dibentuk oleh pihak mereka itu tidak bersesuaian dengan fakta yang ada. Ya, jelas tidak ada pembayaran termin dan jelas itu bahasanya kasbon. Bukan Mas Vicky harus bayar nih, udah jatuh tempo terminnya sudah harus bayar, tidak. Ya, tadi udah dibuka nih. Ya makanya kalau itu laporannya maaf ya diterima dengan catatan itu ya itu pertimbangan juga sih ya. Ya, yang pasti tentunya kami juga nanti akan menghimbau ya para pihak tentunya pihak yang berwajib kami minta betul-betul profesional dalam arti bisa lebih melihat ya dari sisi fakta hukum yang berbicara, bukan opini ya, bukan juga katanya, tapi lebih kepada kalau bicara hukum ya kita bicara hukum materinya seperti apa alat buktinya. Jelas-jelas di sini tidak ada perjanjian atau tidak pernah ada yang diperjanjikan Vicky harus membayar per termin. Ya, kalau bicara mengacu dari perjanjian, kalau sudah jadi tempat tersebut, ya faktanya kan tempat tersebut belum jadi. Ini akan berbeda ya. Ini edukasi hukum juga biar para pengacara tentunya bisa ingat-ingat lagi bahwa apa sih yang dikatakan penipuan. Penipuan itu ketika mini soccer internasionalnya sudah jadi, sudah serah terima, bahkan sudah tidak ada komplainan dari pihak PT Gladiator dan bahkan mungkin saja sudah digunakan tetapi belum dibayar. Dan itu pun juga harus melalui tahapan, yaitu ditagih secara patut dengan somasi misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali baru bisa dilaporkan. Nah sekarang kita bicara fakta. Faktanya di lapangan per hari ini dokumentasi jelas ya bahwa lapangan belum jadi bahkan rusak. Kenapa ini hal-hal seperti ini bisa dijadikan laporan polisi? Ini yang maka kita minta juga ya khususnya pihak masuk Polda Jawa Barat ya, Polda Jawa Barat, Pak Kapolda dan Pak Kapolres dijadikan atensi karena biar bagaimana di sini jelas klien saya merasa dirugikan akibat opini dia dibilang penipu ya, fakta hukumnya penipuan dari mana gitu. Sedikit dong, proyek yang dibangun ini bentuknya apa dan apa saja, kemudian nominal kesepakatannya berapa Mas untuk proyek ini Mas? Proyeknya itu ada beberapa. Sebenarnya Gladiator Arena itu terbangun 2,2 hektar. 2,2 hektar itu salah satunya ada 2 lapangan mini soccer internasional, ada lapangan konser, ya stadion konser yang akan bisa digunakan venue konser itu sekitar 20.000 orang lebih, menjadi tempat ya one stop sport entertainment lah di Kerawang lah, dengan ada food courtnya juga pakai kontainer gitu sih semuanya. Nah cuma di saat pembangunan ya tadi gitu loh, ada nilai-nilai yang berbeda yang kita sepakati. Kenapa nilainya agak mahal gitu jadi 1,2 per 1 lapangan, karena kita tahu memang akan membayarnya di akhir setelah itu lapangannya bener-bener bisa dipastikan bisa dimainkan, bisa dimainkan. Kenapa? Karena kalau tadi lapangan ya seperti ini, kita kan suka main bola ya, nggak mungkin kita bisa digunakan main bola gitu. Terus saya karena udah ditekan dan dibilang penipu, saya harus datang begging gitu loh, mohon ya Pak, ini lapangannya dengan seperti ini saya malumin. Terus kalau ini udah jadi ya banyak orang yang main bola, anak kecil kalau kesandung sampai dia luka kepalanya, ya banyak juga lah ya keselamatan dan lain. Nah itu saya tidak mentoleransi itu gitu loh. Saya wajar, makanya minta ayo kita minta pertanggungjawaban untuk membongkar itu semuanya. Nah tiba-tiba dia nggak terima stok oknum yang dibongkar, ya dia menimbulkan angka 1,8. 1,8-nya dari mana? Misalkan belanja semen, belanja apa? Ya saya nggak tahu. Itu harus benar-benar harus di stok oknum semuanya. Kalau 1 lapangan 1,1, kalau 2 lapangan 2,2 itu loh. Tapi setelah selesai rumput terpasang. Iya, setelah semuanya jadi. Kenapa sih itu agak mahal? Iya, karena memang itu ada
privilege lah, pembangunannya akan dibayar setelah jadi. Karena kalau kita lapangannya tiba-tiba kita bayar terus jadi, kita pernah punya masalah kayak banjir, pasti kontraktornya udah nggak mau tanggung jawab lagi. Itulah alasan kita untuk kita udah punya pengalaman ini. Udah hati-hati bangun lapangan. Yang penting kita akan selesai. Kan lapangan itu terlihat. Nggak mungkin dong kita nggak membayar kalau tidak terlihat dia digunain dan dikomersilkan gitu. Cuma kalau lapangannya jadi rusak kayak begini dan nggak bisa digunakan, kita juga punya hak kan untuk berdiskusi itu aja sih. Mas, tapi dia membantah ya, lapangan itu belum sepenuhnya jadi, baru 50% doang. Alasan dia nggak melanjutkan lapangan itu karena kekurangan biaya. Dan Mas Vicky katanya dia itu ketika dimintain tentang kelanjutan pembayaran tersebut nggak ada itikat baik. Mungkin gimana Mas berdasarkan? Mas baca nggak tadi ini kesepakatan SPK ini? Pembayaran, dia nggak ya sebentar. berdasarkan atas itu, Mas. Pembayarannya ini gini, kalian juga media, maaf banget ya, bukannya aku ini sharing ya, izin ya Pres. So bro, kalau mendengar berita harus ada faktanya. Ini abis ini saya bagiin ya, walaupun mau nggak mau ya dibaca ya, maksudnya buat jadi bahan masukan untuk menulis sesuatu. Ini masalah nasib orang loh gitu loh. Nah ini tidak ada kewajiban untuk membayar termin setelah selesai. Jadi kalau ada permasalahan pribadi, mungkin karena kehabisan, karena mungkin pinjem uang siapa, saya nggak tahu lah. Itu internalnya mereka kan gitu loh. Nggak ada kewajiban Iya. dari Tapi pihak untuk angka yang tertulis kan kemarin mereka bilang ada angka tertulis yang seharusnya 1 M itu jadi 1 triliun. Itu gimana mungkin penjelasannya Mas? Itu admin aja kesalahan dia. Nah, itu sih nggak ada, itu sih normal sih. Mereka menunjukkan dengan ada buktinya Mas. Ya tapi Iya, kan di penyebutkan. sebelahnya tuh ada ejaannya lagi mas. Nah ketika Ada mereka ejaan minta revisi, hurufnya. Mas Diki bilang udah nggak Nggak apa-apa. pernah ada revisi, aku yang bikin sama admin aku ya. Kalau untuk surat menyurat nih nggak pernah ada urusannya sama Kak Vicky, sama aku gitu loh. Untuk urusan di lapangan pun sejauh ini tuh harusnya sama aku, nggak ada Kak Vicky. Tapi nggak pernah ada Pak Amri minta ke saya revisi kah atau apakah, nggak pernah ada. Kalau ada pasti langsung kita bikinin gitu kan. Nggak mungkin juga kita menggunakan ini yang sekarang salah. Saya juga baru sadar pas rame di media kan 2,2 triliun, triliun gitu. Pas, oh iya bener lebih, nolnya 3 gitu. Nah ketika dia minta revisi, mereka membantah bahwa Boleh ada nggak apa-apa, buktinya, ini nggak chatnya apa-apa, ini atau kan apapun, ditulis. nggak pernah ada. Saya ada WhatsApp dari pertama kali dia minta kerjaan sampai detik ini pun saya ada semua ke WhatsAppnya, nggak Cuma dihapus. mungkin saya Kemudian tambahin. satu lagi yang konstruksi jalan beton itu gimana Mas Diki mungkin? Oh gini, Karena yang di lapangan sebetulnya ini, cuma yang diincer saja terus. Saya nggak tahu. gimana ya? pansos tuh kan, gua aja hari ini pansos sama lu, biasa lah. Bukan di sini mas, fotonya yang dua. Tiga ya. Gua aja hari ini pansos, biasa lah. Dua mini soccer sama 1 jalan. Nih, ini yang jalan betonnya. Jalan betonnya kayak gini, mau diterusin, mau dilanjutin dengan kayak gini. Gak bisa kan? Karena udah retak-retak begini. Satu. Kedua, spesifikasinya kita tuh maunya tuh besi. Nih, di sini tuh kita tuh pakai besi 8. Vermesnya tuh besi 8 ulir. SNI, tapi dia Faktanya ini di sininya Vermes 8M full SNI. Besi 8. Ntar lu, ntar lu. 8. Enggak dijelasin dulu Bentar, satu-satu. Ini besi 8. Besi 8 Vermesnya kan kita mintanya Vermes ya. Oh, mintanya Vermes tuh udah jadi, besi jadi, full ulir SNI, jelas di spesifikasinya. Tapi dia bikin Vermesnya rakit sendiri. Besi 6 polos tanpa ulir. Dia bikin sendiri. Gimana nggak mau bikin ini jadi retak? Jelas saya stop pembangunannya. Gitu. Ini jalan beton. Kenapa baru 2 baris sudah di stop? Karena retak kayak gini masa mau diterusin? ini kan alutin. Ini baru waktu itu baru foto berapa minggu lah gitu. Saya pas ngecek ke lapangan bener kayak gini. Pas setelah ini Vermesnya langsung saya stop pengerjaannya pada saat itu. Ya. Jadi tolong ini jangan playing victim, ya. Jangan melihat seorang Vicky ini terus lalu membangun opini-opini publik. Ini kita bicara hukum ya, Mas. Siapa pengacara dari pihak kontraktor? Kita sama-sama orang hukum, kita berbicara berdasarkan fakta hukum saja, sesuai perjanjian. Spesifikasinya. Dan ini faktanya seperti apa, ya. Jadi tolong jangan lagi ya, kalau nggak mau kita laporin ini jangan bikin cerita deh, gitu loh. Kita orang hukum harus bicara Tapi sesuai selama dengan fakta. pembangunan abang ikut serta mengawasi nggak sih, mungkin ada kesepakatan Bela. ikut mengawasi Bel? Ya, jadi kan kita punya pengawas di sana
waktu itu. Nah ternyata pengawas kitanya inilah yang apa ya, nggak objektif. Jadi apa ya, jadi rekanan dia gitu loh. Jadi kan selama ini saya cuma dapat laporan foto, video gitu kan. Ternyata pas saya kesana tiba-tiba nggak bilang lagi, ini saya foto sendiri dari handphone saya. Makanya Jalan Beton saya stop. Loh, kok Hermesnya begini gitu loh. Itu kejadian tuh awal keributan sebenarnya dari sana. Kenapa nggak sesuai spesifikasi gitu dengan kesepakatan yang sudah ada. Dari Bella minta stop itu terus keributannya dari situ. Jadi masalah lah gitu. Cuma waktu itu ditengahin lah sama Kak Vicky. Ya udahlah, ini kan udah bangun, dia juga udah keluar uang gitu kan, nggak mungkin kita juga nggak tanggung jawab. Kalau saya kan nggak terima gitu kan waktu itu. Keluar uang boleh, tapi kan harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Sekarang saya lempar pertanyaan kembali deh sama masyarakat, nggak usah advokat. Kalau sesuai dengan kesepakatan perjanjiannya, ya besinya besi 8, tapi faktanya Besi dia 6. membuat besi 6, Tidak pakai Hermes pabrik SNI. itu apa namanya? Vicky yang menipu atau siapa yang menipu? Ya, jadi tolong sekali lagi kita bicara hukum, jangan bikin masyarakat jadi tambah bodoh gitu loh sama hukum. Kita bicara fakta, faktanya jelas. Hermesnya besi 8, ya. Ulir. Yang diperjanjikan ulir ya, Ulir. biar lebih kuat Hermes itu ulir. Sementara Hermes 6. fakta di lapangannya Hermes 6 dan bikin bukan ulir. tangan, bukan. Ini bukan ulir, besi 6 polos, bisa lihat lah kalian Ya. pastinya. Kalau mungkin ulir kan teman-teman ulir gitu. teman-teman media biar lebih mantep lagi investigasinya, monggo ya ke sana Iya. ya. Dipersilahkan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Gitu loh. Jadi jangan playing victim lah, terus nuduh-nuduh orang nipu. Kalau sekarang saya mau ngomong selaku orang hukum, ini aja yang nipu siapa nih? 8 jadi 6. Ulir jadi tidak ulir. Siapa yang Besi nipu? polos. Jelek-jelek Vicky sudah bayar loh. Ya, jelek-jelek Vicky sudah bayar. Artinya kalau dia besok nyuruh saya, Bang Sunan laporkan penipuan, saya bisa laporin. Gitu loh. Jadi tolong sekali lagi ya, jangan melakukan pembodohan lah sama masyarakat. Berarti bayar berapa tadi Bang Vicky? Ini kan udah setengah jadi, bayar berapa tadi totalnya? Ya sebenarnya saya nggak ada punya kewajiban bayar, kan saya udah bilang dari awal. Ini pembayaran Nggak ada di perjanjian, nggak ada. tidak ada termin. Tapi kalau namanya orang kayak dia kerja lah di kita, kalau karyawan ataupun dia kita kerja sama kan Minta kasbon, rokok, makan. ya kan, ya kita kan dari tadi udah kasih tahu nilainya, nggak ada tuh kata-kata Pak pembayaran invoice, nggak ada kasbon Bisa gitu balik loh. lagi ke sini aja lah, Iya. balik ke sini lagi aja, udah. Ya Nggak gitu. usah bikin cerita-cerita ya. Balik lagi aja ke sini. Semua total berapa proyek sih dan jangkauannya berapa nilainya dan berapa lama waktu jangka waktu itu? Nah durasinya udah 50 habis. hari. Apakah itu satu orang tender atau ada 2 proyek? Nggak, sebenarnya ada 2 proyek ya, jadi tinggal Jalan Beton sama ini. Nah cuma dari ini masa pelaksanaannya itu 50 hari kalender dari 12 September sampai dengan 1 November 2023. Dan sudah disepakati ditandatangani. 50 hari kalender. Ya ini udah habis, tiba-tiba di tengah jalan nggak ada pembiayaan. Saya nggak punya kewajiban untuk membayar kecuali di poin atas. Apabila pembangunan sudah 40%, 30%, maka pihak pertama wajib membayar. Ini nggak ada poin itu gitu loh. Setelah selesai baru kita bayar. Nah kalau dia ada permasalahan tentang ya modal dan keuangan, Kan itu urusan internal kita. kan gitu. Harusnya ini didiskusikan gitu loh. Bukannya tiba-tiba jadi laporan baru saya disomasi gitu. Laporan dulu, tiba-tiba laporannya disuruh pulang sama Polresnya, terus disomasi. Saya disomasi pertama dan terakhir, terus tiba-tiba langsung, jadi nggak ada jeda kita buat ngobrol gitu loh. Nah maksud saya juga nggak mempradugakan atau apapun ya. Maksudnya sebenarnya kita udah terlalu menutup diri sih saya sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini gitu loh. Makanya mohon maaf kayak teman-teman mungkin ngejar minta klarifikasi saya agak sulit, saya harus konsultasi dulu gitu. Semuanya tuh sekarang udah ada pendewasaan diri deh, udah kita hidup tuh tertata gitu loh. Cuma ya kita mengendarai mobil yang nggak nabrak mobil, ya kita ditabrak mobil kan. Nah kalau menurut saya ini saya ditabrak sama hak saya sendiri. Kalian kemarin semua siapapun menulis memojokkan gitu loh. Setelah tahu kayak begini kan kalian juga harus ada punya perimbangan gitu loh. Kita nggak punya kewajiban kecuali ada poin di sini yang Poin menyatakan termin atau progres termin pekerjaan. 40%, pihak gladiator harus membayar. Itu baru saya akan lakukan gitu loh. Kalau dia tidak ada modal ataupun kekurangan modal karena pembangunan ini terlalu besar, itu pengukuran diri sendiri gitu loh. Gitu itu aja sih. Mas, menurut saya. ketika di tengah perjalanan tadi mandek, emang tidak ada komunikasi
komunikasi dari dia ke Mas Diki? Harusnya tuh ada musyawarah dulu ya, Ya, itu sebelum makanya dia tidak ada, ngelaporin tidak tuh ada. apa. Harusnya tuh ada musyawarah dulu gitu. Sebenarnya tuh sama Kak Vicky kakak udah ketemu hari apa ya? Seminggu sebelumnya tuh lah, berapa hari sebelumnya tuh udah ketemu. Kak Vicky yang nengahin saya sama Pak Amri gitu. Karena saya kan lo pengerjaannya gagal gimana gitu kan, dia kayak yang minta pertanggungjawaban terus. Kak Vicky udah nengahin, sebenarnya udah baik banget kayak ya udah nanti nggak apa-apa deh, kita hitung, kita stok opnam ya sama orang ketiga. Sebenarnya ini udah ketemu harusnya, cuma 3 atau 4 hari kemudian tiba-tiba dia keluar sama media sama kuasa hukumnya gitu. Sebenarnya tadinya nih Kak Vicky udah nengahin saya sama Pak Amri gitu loh. Kalau Dia- saya sih gini ya, urusan nominal apapun itu bisa didiskusikan. Dia tuh ngebangun bukan di lahan orang, di lahan kita ngebangunnya itu. Berarti kan kita yang punya kekuasaan atas di area itu, ngobrol lah, berdiskusi lah pakai hati gitu loh. Sekarang dia belum apa-apa, belum musyawarah dan diskusi dengan kuasa hukum sudah menyebarkan berita. Hari ini saya muslim demi Allah ya, putri saya terganggu banget gitu loh. Ya, karena dia dipojokkan dengan seperti itu. Sedih saya. Gitu. Nah, sekarang kalau nominal urusan bisa selesai walaupun lapangannya hancur, bisa nggak kalian mengembalikan hati sakit hatinya anak saya? Gitu ya. Makanya siapapun tolong banget saya nih bagi teman-teman media juga deh. Jangan tiba-tiba dilaporkan laporannya nggak ada. Gitu loh. Tolonglah gitu loh. Maksud saya berdewasa dirilah. Walaupun kita jadi objek, bolehlah kalian menulis sesukanya, tapi yang mendasar izin yang saya sampaikan ini kenyamanan hati saya yang harus saya sampaikan. Jangan sampai akhirnya jadi antipati, dia nggak mau, yaudahlah karir aja, saya nggak mau tentang beritanya, kan jadinya bagaimana gitu loh. Maksud saya sekali lagi saya mohon dengan sangat, permasalahan ini sudah nyampe ke hatinya anak-anak saya, jadi apapun saya akan perjuangkan, apalagi saya didampingin sahabat saya sendiri ya, karena saya kemarin habis jalan juga tentang bullying ya. Mungkin Mas Arif dan beberapa media tahu betapa pentingnya saya tanpa dibayar saya ikut ke event untuk bullying. Kenapa ini agak nyambung sedikit ya? Kenapa? Karena hatinya anak-anak itu harus kita jaga. Framing dia bikin dibully di sekolah itu karena dasarnya sesuatu. Setelah saya sekarang klarifikasi dengan kuasa hukum, akhirnya kalian ngangguk-ngangguk, paham gitu loh. Ya maaf ya, karena memang kita udah menunjukkan fakta. Abu yang sudah disebarkan tidak akan bisa dikembalikan lagi satu persatu untuk menjadi utuh. Itu pun rasa sakit hati anak saya sekarang melihat berita ini. Saya mohon dengan sangat, saya nggak perlu pembelaan apapun, tulislah berita dan fakta ini sesuai dengan faktanya, itu aja teman-teman. Masih pengertian kanan seperti apa nih? Masih ke pengertian, Ya, aku bilang kuat aja kak, gitu, nggak usah dibaca atau apapun gitu. Tagline itu kan udah menghakimi kita gitu loh. Jadi ya dia pasti kenal lah batinnya gitu loh. Gitu. Jadi saya udah cerita juga sama Mas Sunan kan, kondisi putri saya sampai begini, itu sih yang bikin saya akhirnya sekarang hari ini angkat bicara gitu loh. Sebenarnya saya juga nggak mau bikin kayak kegaduhan, ini apa sih? Ini proyek, belum ada wajib bayar, orang udah diteriak-teriakin gitu loh. Bahkan yang disayangkan sudah dilaporkan, padahal ya kalau pihak yang berwajib membaca jelas-jelas, pasti biasanya nih saya nih kalau membuat satu laporan di SPKT dimanapun, di Polsek, di Polres, di Polda, pasti nomor 1 pihak kepolisian akan tanya kasusnya apa,